Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Ibu mau menjelaskan arti dari pepausan yang berjudul Merari atau Melai yang ada di halaman 33 di buku Muatan Lokal Bahasa Sasak kelas 8. Oke, kita mulai ya. Bacaannya itu ada di halaman 34-35. Ibu artikan per paragraf aja ya supaya lebih paham. Kalian lebih paham. Oke. Merari atau melai wantah jari salak sopo tata cara adat lek dalam perkawinan masyarakat suku Sasak. Selainan isi cara-cara sak lain sak tekang goang marak misal memadi teperondong keterimen kambil nyerah hukum bale gandang dait kawin gantung. Merari atau melai sejatine wujud cara sak paling tewinaang atau dikenal isi masyarakat lamun tebanding kance cara-cara sak lain, sehingga perkawinan kaduta teh cara merari atau melai niki masih tetap terjaga pelaksanaannya isi masyarakat suku Sasak. Jadi arti paragraf pertama ini adalah merari atau melai adalah salah satu cara adat dalam perkawinan masyarakat suku Sasak. Selain cara-cara lain seperti memadi, teperondong, keterimen, kambil, nyerah hukum, bale gandang, dan kawin gantung. Merari atau melai merupakan cara yang paling dikenal dibanding cara-cara lainnya. Karena itu perkawinan dengan cara merari sampai sekarang tetap dilaksanakan di masyarakat suku Sasak. Lanjut paragraf kedua. Lek dalam ngiring margiang atau melaksanakan perkawinan kaduta teh cara merari atau melai wonten awi-awi sak satui atau halus temargiang. Urut runtun awi-awi niki wantah sampun jari ketetapan lek dalam adat Sasak, sehingga pemargian awi-awi niki harus manut tipa urut runtun adat, harus netertib sak julu tepe julu, sak muri tepe muri. Jadi arti dari paragraf kedua ini adalah dalam melaksanakan perkawinan dengan cara merari atau melai ada aturan-aturan adat yang wajib dijalankan. Urutan-urutan ini sudah menjadi ketetapan dalam adat Sasak, sehingga harus dilakukan dengan tertib sesuai urutan. Yang dulu harus didahulukan dan yang kemudian harus mengikuti setelahnya. Sesampun liwatin tradisi nenari, telaksanaan tradisi merari atau melai sesuai kance kesepakatan waktu antara lakaran atau calon pengantin mame dait nine. Biasane lakaran pengantin bini yakne teduk-teduk sugul lengan bale tanpa tewikanang isi keluarga jari. Sewetare lakaran pengantin laki yang ngantih lek sopo tau sak sampun tesepakatin. Merari niki bau telaksanaan apabila sedurung atau senentemen temargiang merari atau melai sampun teawalin bejulu isi kesepakatan lakarang pengantin laki maupun bini. Lamun ngiring ngerungu penjelasan niki berarti merari atau melai nentene pada dait memaling. Senga endah kata merari niki wantah ndowo yang makna ayo atau mari kita berlari. Jadi arti dari paragraf ketiga ini adalah
Setelah melalui tradisi nenari itu adalah perjanjian awal antara yang ini. Nenari ini adalah perjanjian awal antara calon pengantin. Barulah dilaksanakan merari atau melai sesuai kesepakatan waktu antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Biasanya calon pengantin perempuan sudah bersiap-siap di dalam rumah tempat ia dititipkan oleh keluarganya, sedangkan calon pengantin laki-laki menunggu di tempat yang telah disepakati. Merari dilakukan setelah sebelumnya ada kesepakatan antara kedua calon pengantin. Jadi, jika memperhatikan penjelasan ini, merari atau melai bukanlah pencurian atau penculikan, karena telah ada kesepakatan bersama. Karena kata merari sendiri secara makna berarti, ayo kita berlari, itu artinya. Selanjutnya, di paragraf keempat, urut runtun awi-awi adat sak pertama kali harus temargiang, sampun arak kejadian merari wantah margiang. Mesejati. Mesejati niki berasal orek kata sejati sakndo yang arti benar-benar. Proses adat mesejati niki telaksanaan mekerana perkawinan temargiang kadu cara merari atau melai, yakni secara teduk-teduk tanpa tewakilang, tanpa tewikanang isi keluarga langan pengantin sak bini, sehingga keluarga lakaran pengantin bini masih nantenman wikanang pemargi bije jarine. Mawinang nike kegiatan adat mesejati tui temargiang jari urut runtun sak pertama. Secara makna filosofis, mesejati wantah endo yang makna matur perwakilan, utawi pengaturan pertama utawi ngaturang pawarte maskalah kejadian merari atau melai isi pemerintah taune sak melinggih lakaran pengantin laki tipa pemerintah desa taune sak melinggih lakaran pengantin bini. Jadi arti di paragraf ini adalah langkah adat pertama setelah terjadinya merari adalah melakukan mesejati. Kata mesejati ini berasal dari kata sejati yang berarti benar-benar. Proses adat mesejati dilakukan untuk melaporkan bahwa perkawinan dengan cara merari telah terjadi secara diam-diam, sehingga keluarga pengantin perempuan perlu diberi kabar. Maka mesejati menjadi urutan pertama dalam tahapan adat. Secara makna filosofis, mesejati adalah pemberitahuan resmi kepada pemerintah setempat di tempat tinggal calon pengantin laki-laki maupun tempat tinggal calon pengantin perempuan. Lakaran ini artinya adalah calon. Oke, paragraf selanjutnya. Sesampun ngaturang sejati, temargiang acara selabar. Acara selabar telaksanakan lek dina atau jelo sasampun sepakatin sesuai adat ubaya. Acara selabar wantah sampai sini. Setelah menjadi lanjutin. Acara selabar wantah jari acara tindak lanjut oleh acara mesejati. Artinya itu setelah mesejati dilaksanakan, acara selabar. Setelah mesejati dilaksanakan acara selabar. Acara selabar dilakukan pada hari yang disepakati sebagai tindak lanjut dari mesejati. Begitu. Oke, selanjutnya acara selabar niki temargiang sesuai dait
kesepakatan keluarga lakaran pengantin bini sak pacang nampi kerawuhan keluarga lakaran pengantin laki. Kata salabar berasal oleh kata selobor atau obor, saendoa yang arti penerangan. Jadi acara salabar niki temargiang sareng tujuan jari wujud ngaturang pawarta maskalah jari jati diri lakaran pengantin laki beci, bibit, bebet, bobot, dait bebet. Sehingga acara selabar niki bau endah jari wujud silaturahim pertama antara keluarga lakaran pengantin laki dait keluarga lakaran pengantin bini. Jadi artinya adalah acara selabar ini atau pelaksanaan selabar ini disesuaikan dengan kesepakatan keluarga calon pengantin perempuan yang akan menerima kedatangan keluarga calon pengantin laki-laki. Kata selabar berasal dari kata selobor atau obor yang berarti penerang. Jadi, acara selabar adalah acara untuk memberikan penjelasan tentang jati diri calon pengantin laki-laki seperti baiknya keturunan, perilaku, kehormatan keluarga, dan kemampuan atau kemapanan. Dan selain itu, selabar menjadi ajang silaturahmi pertama kali antara kedua keluarga, baik dari pengantin laki-laki ataupun dari pengantin perempuan. Terus yen le acara selabar sampun puput sareng sampun tetampi selabar isi keluarga lakaran pengantin bini sesampun nike yakne teu sepakatin dina atau jelo sak tunas wali. Yen sampun sampai le dina jelo sak teu sepakatin, keluarga lakaran pengantin laki margi malik tunas pare tipak keluarga lakaran pengantin bini. Le waktu niki sak ya jari pembaosan wantah dina atau jelo acara akad nikah, mas kawin, administrasi, kesiapan wali dait kepuputan isi pemaos nunas wali. Jadi artinya setelah acara selabar selesai dan diterima oleh keluarga pengantin perempuan, maka ditentukan hari untuk acara lunas wali. Pada hari yang ditentukan, keluarga calon pengantin laki-laki datang kembali menghadap keluarga calon pengantin perempuan. Pada saat ini dibicarakan hal-hal seperti akad nikah, hari akad nikah, mas kawin, administrasi nikah, kesiapan wali, dan penyelesaian semua pembicaraan tentang permohonan wali. Terus paragraf selanjutnya, mekerana masyarakat suku Sasak sajari ngamel ugama Islam sesampun puput acara nuntut wali temargiang acara akad nikah sesuai dait urige sasampun teu sepakati. Acara akad nikah terlaksanakan sesuai sareng hukum agama Islam. Jadi artinya adalah karena masyarakat suku Sasak pada dasarnya memeluk agama Islam, setelah selesai acara nunas wali, dilaksanakan akad nikah sesuai hari baik yang sudah disepakati. Acara nikah tetap dilakukan sesuai hukum Islam. Paragraf selanjutnya, sakjari pemunca acara adat dalam perkawinan masyarakat suku Sasak, wantah acara adat sorong serah aji kerama. Pelaksanaan acara sorong serah aji kerama niki temargiang sesuai dait kesepakatan le waktu ngaturang bait janji yen ngiring kaji lebih dalam. Kata sorong serah aji kerama berasal oleh kata sorong serah dait aji kerama.
Sorong serah wantah kata majemuk saandawa yang arti serah terima. Sebetare aji kerama berasal oleh kata aji berarti nilai dait kerama berarti adat atau kebiasaan. Jadi bau ngiring makna yang kata sorong serah aji kerama jari wujud acara serah terima tanggung jawab sesuai isi nilai adat atau kebiasaan. Artinya di paragraf ini adalah tahapan puncak adat dalam perkawinan masyarakat Sasak adalah acara sorong serah aji kerama. Acara ini dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati saat pengajuan sebelumnya. Jika dikaji lebih dalam, sorong serah aji kerama berasal dari kata sorong dan serah yang berarti serah terima, dan aji kerama dari kata aji yang berarti nilai dan kerama yang artinya adat. Jadi maknanya adalah serah terima tanggung jawab sesuai nilai-nilai adat. Lanjut paragraf ke berapa ini? Sesamput pegat atau puput acara sorong serah aji kerama, yakni tersambung isi acara nyongkolan. Acara adat nyongkolan temargiang atau dilaksanakan sarang tujuan sangat isina penting dait luhur. Acara nyongkolan niki endowa yang tujuan luhur yakni seke supu jari siar tipa masyarakat, dua jari silaturahmi kedua keluarga pengantin. Jadi arti yang paragraf ini adalah setelah acara sorong serah aji kerama dilanjutkan dengan acara nyongkolan. Nyongkolan dilakukan dengan tujuan yang sangat penting dan luhur, yaitu yang pertama sebagai bentuk siar kepada masyarakat, dan yang kedua sebagai ajang silaturahmi antara kedua keluarga pengantin. Dan paragraf yang terakhir, mekerana sangat isina bagus tata cara adat istiadat merari atau Melayu di dalam masyarakat suku Sasak, tradisi marak niki wanta harus ngiring tetap jari jaga dait lestariang li dalam budaya suku Sasak, mangde jari ciri khas budaya Sasak. Artinya adalah karena adat merari atau Melayu sangat baik dan memiliki nilai yang tinggi bagi masyarakat Sasak, tradisi ini harus terus dijaga dan dilestarikan sebagai ciri khas budaya Sasak, itu artinya. Nah, sampai di sini dulu ya videonya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.